Yordania merupakan negara Arab di Asia Barat yang menganut sistem kerajaan atau monarki dengan raja sebagai kepala negara serta menteri sebagai kepala pemerintahan. Menurut Democracy Index 2021, Check Countries and Overall Score, demokrasi yang ada di negara Yordania berada di level ke-118 dari keseluruhan sebanyak 167 negara, dan nilai keseluruhan sebesar 3,49 dari 10. Faktor yang menjadi kekhawatiran Yordania adalah permasalahan pengangguran yang sampai menginjak angka 50% di kalangan kaum remaja. Pemerintah Yordania mendorong lapangan kerja yang diciptakan dengan cara menurunkan biaya bisnis agar sektor swasta dapat berkembang. Namun di balik hal itu, Yordania mengalami kestabilan ekonomi pada tahun 2021 yang mencapai 2,1% yang dipimpin oleh pemulihan sektor jasa dan industri. Defisit transaksi berjalan tetap tinggi, inflasi tetap rendah walaupun bahan bakar naik. Dan pada tahun 2021 sampai 2022 terlihat pertumbuhan ekonomi mencapai 2% sampai 2,1% yang dipimpin oleh pemulihan permintaan domestik dan kebijakan pemerintah yang mendukung. Dan diharapkan percepatan pemulihan pariwisata serta jasa akan mendorong perekonomian Yordania. Pada tahun 2011, Perdana Menteri Yordania, yaitu Sami Rifai, diminta untuk lengser dari jabatannya. Karena di saat masa jabatannya itu, inflasi, tingginya harga bahan baku, serta jumlah pengangguran bertebaran di mana-mana. Masyarakat menganggap bahwa pemerintah dengan mudah berpesta dan bermewah-mewahan, sedangkan rakyatnya sendiri harus mengalami penderitaan yang sangat berat. Sami Rifai dianggap tidak sensitif terhadap keadaan krisis yang sedang dideritai oleh masyarakat Yordania. Adanya aksi protes yang digelar di Amman, yaitu ibu kota negara Yordania, para demonstran menuntut agar pemerintah yang mereka anggap otoriter segera diakhiri. Mereka memprotes adanya kenaikan harga yang menyebabkan penyerangan sipil ada di mana-mana. Juga reformasi pasar bebas yang memperburuk keadaan masyarakat miskin di Yordania. Pemerintah juga dicap sebagai pencuri uang publik karena banyaknya kasus korupsi pada saat itu. Pemerintah Yordania pun menerima semua tuntutan dari masyarakat yang ditandai dengan mencopot jabatan Perdana Menteri Sami Rifai dan terbentuknya perjanjian reformasi yang berisi janji Raja Abdullah II terhadap masyarakat, yaitu adanya transparansi pada sektor ekonomi supaya lebih mudah menarik investor luar, karena sejak lama Yordania hanya mengandalkan sumber daya alam yaitu minyak dan hanya bergantung pada Amerika Serikat serta bantuan asing. Adanya transparansi dialog isu domestik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Raja akan merespon kritik masyarakat mengenai korupsi, nepotisme, dan favoritisme. Raja juga mengatakan bahwa Yordania akan menjadi negara monarki konstitusional seperti Inggris. Pemerintah Yordania juga menghilangkan larangan rakyat berkumpul secara bebas, serta larangan protes dan demonstrasi secara bebas. Pemilu diselenggarakan oleh IEC, yaitu Independent Election Commission, yang anggotanya ditunjuk oleh dekret kerajaan. Adanya reformasi Undang-Undang Pemilu tahun 2016 memperkenalkan perwakilan proporsional multisuara untuk pemilihan parlemen, menggantikan sistem suara tunggal yang tidak dapat dialihkan yang lebih menyukai pengusaha pro-pemerintah dan elit suku daripada partai politik yang berorientasi. Kerangka hukum untuk pemilu tidak stabil. Perubahan besar sering kali terjadi beberapa minggu sebelum hari pemungutan suara berlangsung, sehingga menghambat upaya kampanye. Pendaftaran kandidat dilaporkan lebih mudah di beberapa daerah pro-pemerintah.